Halo semua. Halo semuanya, selamat datang di podcast Talking Session hari ini. Bersama gua Dani dan gue gue seperti Dinoy. biasa. Dinoy. Oke. Iya Dinoy. Oke. Iya. Iya. Udah lama lagi. Hari ini lumayan topik seperti minggu lalu ya, horor-horor. Jadi siapin aja lah kisah-kisah horor kalian dan mungkin pengalaman-pengalaman kalian yang mengenai hantu-hantu Indonesia gitu. Soalnya sesi 2 gua bakal ngebawain materi mengenai salah satu hantu di Indonesia dan juga Dinoy bakal ngejelasin hantu-hantu Indonesia juga. Betul. Seperti biasa. Tapi sebelum itu, gua pengen kasih tahu nih buat hari Sabtu ya. Nanti bakal ada sesi curhat buat hari Sabtu ini soal mental health dan semacamnya. Jadi jika kalian pengen curhat semacam gitu dan mungkin minta saran dari yang ahli, kita akan kedatangan tamu spesial yang mengerti soal begituan. Jadi stay tune ya di hari Sabtu nanti. Betul sekali. Oke. Oh ya, BTW jangan lupa juga selama sesi 1 dan sesi 2 kalian bisa masukin cerita kalian baik di podcast chat atau DM ke gue atau Dani. Dani, yes. Nanti akan dibacain di sesi 3. Atau Dan juga pastikan bisa ini ya. Iya bisa ngomong dan pastikan ceritanya aman ya. Jangan kayak kemarin. Iya. Tolong jangan ada kutukan lagi. Jangan Ingat, ada kutukan lagi. Malam ini Jumat Kliwon. Wah, timingnya parah ini. Dia aja udah deg-degan ini sebenarnya. Makanya, tapi ya oke, kita fun aja. Hari ini kita fokusin entertainment sama hiburan buat kalian. Tetap fun di podcast ini. Jadi masuk ke sesi 2, kita bakal ngebawain materi-materi yang kita udah siapin buat kalian semua ya. Sip, stay tune ya. Oke, Din, gas. Oke, sebelum masuk ke sesi 2, ada baiknya kita dengerin lagu lawak dulu kali ya, biar nggak tegang-tegang banget karena ini malam Jumat Kliwon. Iya. Oke, untuk intermisi silahkan menikmati Barakatak buka-bukaan. Halo, saya. Apakah kabarmu? Yang lama gak ketemu, kini jumpa lagi. Apa kabar denganmu? Rindukah kau padaku? Ketemu lagi. Apa aku ini mimpi? Kalau boleh jujur padamu, ingin pelukan terus buka-bukaan, tapi aku takut botakmu yang sangatnya kayak preman, pengennya sih buka-bukaan, tapi sekarang jangan buka-bukaan. Kalau kamu sudah nggak tahan, kita kawin bulan depan. Halo, saya. Apakah kabarmu? Yang lama gak ketemu, kini jumpa lagi. Apa kabar denganmu? Rindukah kau padaku? Kita ketemu lagi. Apa aku ini mimpi? Kalau boleh jujur padamu, ingin pelukan terus buka-bukaan, tapi aku takut botakmu yang sangatnya kayak preman, pengennya sih buka-bukaan, tapi sekarang jangan buka-bukaan. Kalau kamu sudah nggak tahan, kita kawin bulan depan. Mayahi, mayahu, mayahu. Oke, setelah
kita lemesin barusan dikit dengan buka-bukaan karena nanti pasti kayaknya bakal serem banget utama Iya. lagi para host. Tunggu gua siapin dulu nih. Jadi jujur saya membutuhkan itu barusan supaya tidak tegang. Oke, Ya udah siap ya semua. udah. Untuk ke pembicaraan dari gue, Kenapa lu bilang mudanya kayak gitu? kenapa? Udah. Apa sih? Tenang. Oke, untuk kali ini gue bacainnya mungkin lebih light sedikit kali ya, jadi nggak langsung serem. Ini cuman kayak hantu-hantu Indonesia beberapa dan asal usulnya juga. Jadi kayak mungkin ada beberapa dari kalian yang nggak tahu, mungkin ada juga yang udah tahu sebenarnya, tapi ya Yes. udah nggak apa-apa. Intinya gua duluan dulu, abis itu Dino yang ngebawain jelasin hantu Indonesianya gitu. Iya, betul. Soalnya hantu yang gua jelasin ini cuman satu doang, jadi mohon maaf. Jadi oke. Silakan Semua Dani. diam. Oke. Hantu Indonesia. Indonesia memiliki beragam kisah dan jenis-jenis berbeda, yang dimana itu hantu. Tapi yang saya mau bahas di sini merupakan salah satu yang sering ditemukan di Pulau Jawa dan Kalimantan. Itu adalah Banaspati. Banaspati adalah sebuah hantu atau roh jahat dengan ilmu hitam yang tingkat tinggi, yang memiliki wujud seperti bola menyala dengan elemen utama api. Banaspati akan membakar manusia yang mengganggunya. Jika kalian melihat bola ini menyala di depan mata kalian, mendingan lari secepatnya. Tapi, Banaspati juga memiliki jenis-jenis yang berbeda berdasarkan bagaimana mereka mencari mangsa. Jenis-jenisnya itu adalah Banaspati Geni. Banaspati Geni adalah Banaspati yang bersenyawa dengan udara. Maka, udara adalah sumber kekuatannya. Jelas dong. Banaspati Geni juga memiliki ketertarikan dengan ketakutan. Semakin besar rasa takutnya seseorang, semakin kuat pula kekuatannya. Jenis Banaspati ini mengambil insan mangsanya melalui udara untuk membuatnya lebih kuat dan membara. Kedua, Banaspati Tanah Liat. Banaspati ini gemar bersembunyi di hutan. Dikabarkan jenisnya senang memangsa korban dengan cara mengisap darahnya sampai habis. Seandainya ngisapnya utang sih. Tapi, korban yang diincar adalah orang-orang yang menampakkan tubuh dengan tanah. Maka, cara yang paling aman untuk tidak dimangsa oleh Banaspati ini adalah berdiri di atas tanah tanpa menggunakan alas kaki. Jadi mendingan nyeker. Ketiga, yang terakhir, Banaspati Air atau Banyu. Konon Banaspati Air mengincar target pada seseorang yang berada di air dengan cara membuat seolah korban tenggelam di dalam air. Padahal, sejatinya korban telah lebih dahulu dihabisi darahnya sebelum akhirnya tenggelam oleh Banaspati Banyu ini. Padahal Banaspati itu bola menyala api. Tapi ada juga ya yang seperti air. Tapi selain Banaspati, mungkin kalian tertarik dengan bahasan-bahasan hantu yang lain seperti pocong, kuyang, Mbak Kunti, atau semacamnya. Itu bakal dibahas oleh co-host saya Dinoy. Silakan Dinoy. Terima kasih rekan saya Dani. Indonesia, negeri yang seakan tidak pernah kehabisan topik horor, baik dari legenda-legenda masyarakat setempat hingga pengalaman-pengalaman pribadi yang seringkali mampu membuat bulu kuduk berkidik ngeri. Di kesempatan sesi 2 ini saya akan membeberkan beberapa hantu dengan kearifan lokal yang mungkin beberapa di antara kalian sudah mengetahuinya atau mungkin belum tahu sama sekali. Baik, tanpa berbasa-basi lebih lanjut, mari kita segera menelisik hantu-hantu Indonesia yang mungkin cukup langka. Dimulai dari Bagu Ganjang. Bagu Ganjang yang dalam bahasa Indonesia artinya arwah panjang, merupakan makhluk mitologi yang berasal dari Sumatera Utara.
Sesuai dengan namanya, sosok ini memiliki tubuh yang panjang. Tempat singgah favorit makhluk-makhluk ini adalah di pepohonan tinggi. Konon Bagu Ganjang dulu dipelihara oleh warga setempat untuk menjaga daerah pertanian dari orang-orang yang jahat. Karena rupa fisiknya yang mengerikan dan dipercaya tubuhnya semakin membesar dan membesar dan tinggi apabila Bagu Ganjang datang menghampiri. Namun karena keserakahan manusia melihat potensi Bagu Ganjang yang tidak sembarangan, akhirnya banyak yang memeliharanya untuk melakukan santet hingga membunuh orang lain. Hantu berikutnya, Palasik. Palasik merupakan legenda dari daerah Sumatera Barat. Bentuknya sangat mengerikan, yaitu kepala manusia dengan organ yang menggelantung di bawahnya. Secara fisik sebenarnya sangat mirip dengan kuyang dari Kalimantan. Tetapi yang membedakan adalah kalau kuyang meminum darah hasil orang melahirkan, maka Palasik meminum darah bayi. Selain kemiripan fisik, kemiripan antara keduanya adalah mereka bukanlah sosok hantu, melainkan orang-orang yang mendalami ilmu hitam agar dapat hidup abadi. Bisa dibilang Palasik dan Kuyang merupakan sosok yang sangat menyeramkan karena rupanya yang sangat manusia dan mengerikan. Sosok berikutnya adalah Suanggi yang berasal dari daerah Papua. Suanggi sendiri adalah penyihir yang dikabarkan dapat berubah wujud mulai dari wanita cantik hingga bola api. Bila ia sedang tidak berubah wujud, maka ia memiliki mata yang merah menyala dan berbau seperti binatang kuskus. Suanggi ini acap kali meneror pria-pria hidung belang. Bahkan dikisahkan Suanggi pernah meneror sebuah desa karena banyak pria hidung belang di sana. Ketika itu ia menjelma menjadi seorang wanita yang cantik dan menggoda pria-pria di desa tersebut. Pria-pria tersebut pun terpikat dengan kecantikannya yang menggoda hingga akhirnya mereka berhubungan intim. Setelah melakukan hubungan intim, Suanggi baru akan menampilkan sosok aslinya dan melaksanakan aksinya. Salah satu aksinya adalah memotong kemaluan pria-pria hidung belang. Bukan waktu yang tepat untuk menjadi orang yang mesum, teman-teman. Dan dari Kalimantan ada yang bernama Takau dan Sima. Takau dan Sima adalah sosok hantu yang dipercaya sangat kuat dan tinggal di pedalaman Kalimantan. Sima sendiri adalah anak haram yang dibuang di hutan karena takut menjadi aib keluarganya. Akhirnya Takau mengadopsi Sima dan memberikan Sima sebagian dari kesaktiannya. Kemudian Sima akhirnya diperbolehkan untuk melindungi ibunya. Alih-alih memiliki ending yang mengharukan karena akhirnya bisa bertemu ibu kandungnya, Sima malah membunuh ibunya dengan sadis lalu memakan jantung ibunya sendiri. Meskipun dipercaya sangat kuat, Takau sendiri tidak pernah mengganggu kehidupan manusia. Mungkin Sima sendiri hanya ingin membalas dendam atas perbuatan ibunya yang tega membuang anaknya sendiri. Sebagian kisah hantu-hantu Indonesia dan asal-usulnya gue cuma baca dikit karena kehabisan materi buat cerita-cerita misteri di podcast berikutnya. Tapi tenang aja karena masih banyak lagi kesempatan di minggu-minggu berikutnya. Dan terima kasih juga kepada Dani yang telah memberikan kisah tentang apa tadi namanya, Tanas Banaspati. Oh iya, Banaspati. Terima kasih Dani mengingatkan saya. Yoi. Oke, terima kasih. Seperti sudah selesai sesi keduanya untuk pembukaan cerita hantu asal Indonesia. Masuk ke sesi 3 yaitu sekarang. Langsung ya Dan ya, langsung loh. Santai Lu siapin dari recording lu. Tapi ya. Tapi ya yang lu bawain lumayan banyak sih ya. Kalah sama gua. Makanya Dan siapin naskahnya Dan, gimana?
Jangan buka kartu Ayo. pengajar. Tapi ya ini gue paling tertarik sama ini yang Bagu Ganjang. Soalnya gue pernah dapat cerita. Ada kisahnya di kampung temennya gue. Ternyata ada salah satu warung memelihara makhluk itu. Yang dimana orang yang ini Bagu Ganjangnya disuruh datang ke rumah lawanannya gitu. Kayak lo. Oke. Apa dibawain ke tempat jualan musuhnya itu, rivalnya. Makanya temannya itu kayak apa, orang musuhnya itu kayak banyak yang mati lah, sakit gitu. Habis itu nggak laku semacam kayak gitu. Kayak gitu Bagu Ganjang gua tahu sih peletnya. Bener-bener ya kearifan lokal banget ya. Iya. Melakukan Itu makanya persaingan seram bisnis- gitu. Persaingan bisnis Seram dan lu dihancurkan gitu denger loh, kan dia? dengan Ya lu setan. kan denger gue bilang kampung, perkampungan. Betul. Yang dimana itu perkampungan lebih seram kalau hantu-hantunya jujur daripada kota. Beda sih ya. Masih dengan kearifan lokal. Soalnya iya, hantu-hantu di kampung itu masih berdekatan banget sama ilmu hitam dan semacamnya, makanya itu serem. Tapi ingat juga sih, dan jangan lupa ceritanya Noah kemarin kan juga di rumah sakit di kota itu, bukan deh? Di kota ya? Kayak nggak tahu. Serem kota kah? Oh iya kah? Iya. Pokoknya kalau Noah bilang serem, ya udah itu berarti serem ya. Kita percaya. Iya iya. Iya, kita udah percaya, udah. Ya. Jadi makasih. oke, selain gua sama Dino udah nge-sharing materi, kalian mungkin punya kisah-kisah tentang hantu atau kayak penjelasan hantu-hantu yang kalian kenal gitu? Mungkin ada teman dekat yang kayak hantu, kayak setan gitu sikapnya. Ya, Mungkin. itu banyak kan kayaknya. Oh iya sih. Tapi, teman-teman gue bilang gue mirip setan sih kayaknya. Tapi jangan lah. Ini gue udah ada sih beberapa yang ngirim kisah-kisahnya ke gue sih. Coba lu bacain Oh, satu-satu. tunggu. Sebelumnya nih masih ada hubungannya sama Bagu Ganjang nih. Ada satu orang. Kayak ya dia dari Sumatera Apa? Utara. Apa tuh? Jadi teringat waktu kecil ada orang tua yang lihat Bagu Ganjang. Aku dari Sumatera Utara. Oh. Jadi waktu itu dia ngelihat Bagu Ganjang pakai ulos di bahunya tapi nggak ada kepala. Lagi tortor pohon pisang mengelilingi gitu. Orang tua itu lari dong karena ngeliat Bagu Ganjang. Waktu dia lari dan dia lihat ke belakang, itu Bagu Ganjang semakin besar dan tinggi seperti raksasa. Terus dia teringat kalau ada Bagu Ganjang harus dideketin, jangan lari. Terus dia deketin, terus itu Bagu Ganjang semakin berkurang panjangnya. Dan semakin kecil, cuma sependek perutnya ketika dia deketin. Oh, jadi menurut gue ini sebenarnya bagus buat ngatih mental dan. Jadi ketika lu melihat Bagu Ganjang, lu jangan kabur, tapi yakinkan diri, Kayak- dekati dia. Kayak mahasiswa gitu ya. Terus maju terus. Maju terus, hidup Maju terus. Pas- Itu Indonesia. mahasiswa. Itu bener sih. Susume. Ini gua dapat kisah nih. Bukan dari Noah. Noah tunggu dulu nih. Soalnya kisahnya Noah itu paling mencekam gua rasa. Ini dari salah satu teman kita, Mbak Okamiura Aoi. Nih. Simple sih. Ada satu kisah. Baru 3 tahun yang lalu. Jadi, lagi gambar tengah malam karena ada deadline. Semua udah tidur. Ruang kerja saya di ruang tengah-tengah rumah. Dilalui banyak orang, antara kamar, lorong ke kamar mandi, ruang tamu. Lampu-lampu di dalam rumah udah mati kecuali ruang kerja. Nah, masuk jam 1, jam 2. Yang mana benar nih, jam 1 atau jam 2 nih? Lanjut aja. Yang masih kerja, saya masih kerja. Jam 1, jam 2 saya masih kerja. Lorong di kamar mandi, di kamar mandi itu ada di balik dinding. Di depan meja kerja saya. Nah, kebetulan pintu masih kebuka, jadi kelihatan gelap lorongnya. Dan kamar mandi. Tahu-tahu, dinding di depan saya diketok-ketok berapa kali. Awalnya saya nggak peduli, masih kerja. Tapi makin keras ketokannya. Dan ya udah. Saya coba tahan diri pelan-pelan matiin komputer lalu tidur. Intinya semua orang udah bobo dan hanya saya yang bangun. Gak ada yang bangun di lorong belakang. Sekian. Gitu aja ya. Gak ada kayak muncul tiba-tiba gitu. Gak ada jump scare. Iya, gak kayak punya Noah kemarin itu. Noah jump scare pas udah selesai ceritanya dan. Iya sih. Tapi iya,
Lu bayangin sih, lu malam-malam kerjain naskah, tiba-tiba ada yang ngetuk-ngetuk pintu gitu. Atau kan lu kan Din di Iya, luar itu. rumah gitu. Yang di jendela itu. Dan di luar rumah kan itu jendela itu, tiba-tiba ada yang ngetuk itu gimana, Din? Takut lah Pak, apalagi tuh gue masih SD lagi. Aduh. Tapi ini kalau kalian nggak tahu, si Dinoy siaran beginian dia di depan rumah di teras, dan di teras Yes. rumah itu di lantai 2 di depan rumahnya itu ada kayak rumah gudang atau rumah ya, Din? Rumah tetangga. Rumah itu rumah tetangga itu kosong ya? Enggak sih sebenarnya, cuman emang rumahnya gelap banget. Gelap banget ya. Nih saya Nah fotoin itu ya. kalau kosong gudang senjata. Gue seneng sih dan gue seneng sih dan Gak gua bilang kaget, senjata. gak kaget kalau si Dinoy. Kaget gua. Nih depan view gue nih. Coba fotoin Din. Tuh gue send. Gua ada HP kan? Nah itu tuh. Gelap banget. Jadi kalau gue ngeliat itu serem sekali. Aduh kaget gua. Oh ini apa? Sini. Si. Kaget nih si Nevermore. Oh ini ada cerita Iya. dari Rido dan. Mana. Hmm, Enggak, tunggu jatuh kok itu. Jatuh kok itu tuh kan, jatuh. Gua tahu itu gamenya, udah lihat. Apa silakan cerita. jadi Rido ini cerita teman dia sih, teman dia sebenarnya. Rido ngambil cerita orang, lu kreatif dong cari kisah sendiri. Coba pengalaman gitu. Dan tapi tenang Pas dulu, rumah Dan. kosong gitu. Tadi si Rido sempat ngomong, hati-hati Pak, kebetulan teman gue udah ngizinin cerita. Ya, berarti ada apa-apanya nih Dan. Hati-hati. Waduh. Gue juga belum baca nih ceritanya, panjang soalnya, lumayan. Jadi dulu waktu SMA, gue sama teman-teman gue iseng penelusuran ke sebuah gedung yang udah nggak ditempatin di Jakarta. Nah, jadi gue sama teman gue berlima sebelum ke sana survei dulu, dan ternyata waktu itu diizinin sama satpam di situ buat penelusuran ya di gedung itu. Nah, setelah udah persiapin semua, beberapa hari kemudian kita berangkat abis maghrib ke gedung itu. Setelah ngobrol-ngobrol lebih dulu sama satpam di sana dan diberikan wejangan sama satpamnya, akhirnya kita masuk. Wah, lagunya pas. Selama di dalam sana sebenarnya gua nggak ngerasain apa-apa, paling cuma merinding dan sesak. Mungkin karena gedungnya emang udah nggak ditempatin lama banget, belasan tahun lah kira-kira. Nah, jadi salah satu teman gue ini bawa kamera handycam buat dokumentasi apa yang ada di sana. Siapa tahu kan ada yang ketangkep kamera. Selama di sana kita cuma boleh ngeliat-liat dan ngerekam aja lewat kamera handycam temen gue. Nah, waktu temen gue megang kamera, gak tahu kenapa dia kayak tiba-tiba fokus ke satu sudut deket tiang gedung. Agak lama setelah terus beberapa jam di sana setelah menyusuri beberapa lantai. Kita kumpul sebelum pulang. Dan tiba-tiba temen gue yang megang kamera manggil kita semua. Pada lihat deh. Ternyata pas waktu dia ngerekam sudut deket tiang gedung, ketangkap kamera cukup jelas. Ada sosok yang merangkak dari atas ke bawah. Sosoknya mirip kayak didering. Dan seketika kita semua diem. Dan gue juga gak tahu mau reaksi gimana. Karena itu baru pertama kali ngeliat kayak gitu. Setelah itu kita nunjukin hasil rekaman ke satpam dan dia bilang, nggak apa-apa, cuma mau kenalan aja paling. Emang suka di situ dia sambil ketawa. Sayangnya hasil rekamannya sekarang hilang. Soalnya kasetnya kata temen gue rusak. Sekian dan cerita dari Rido dan. Tapi Rido ini loh, hantunya mirip sama pas gue jelajah itu. Lu ingat kan cerita gue yang yang minggu lalu itu? Tahun lalu. Kayak gitu. Tahun lalu, minggu lalu. Kayak gitu. Serem ya. Nah, cek kenalan gitu ya. Mungkin ini PDKT Rido, lumayan itu, Dok. Tapi dan PDKT. ceritanya mirip punya kita dan. Kalau dia kan rekamannya rusak. Kalau kemarin Aha. recording kita lu sih korup dan. Iya, korup itu. Itu kemarin kalau kalian nggak tahu, recording kita buat podcast kemarin korup. Sesi Iya. 2 satunya. Tapi yang ketiga aman. Iya. Berarti- Ada giliran yang bagian serem-seremnya malah aman. Iya, berarti mereka ingin tahu kisah mereka itu dibagi gitu. Waduh, jangan. Hmm.
Ya, Oke, kutukan. gua dapat cerita nih dari Noah. Biasa. Nih, gua baca dulu ya ini. Silakan. Oke. Hai semua. Jangan rusak. Enggak. Ntar lu didatengin beneran bego. Oke. Hai semua. Malam Jumat Kliwon tanggal 10 September 2020. Tidak dipercaya. Silahkan lihat kalender. Kembali bersama saya di sini, Noah 777. Malam ini saya akan menceritakan kisah yang masih sangat baru. Maaf, tapi kali ini aku nggak bisa menggunakan suaraku sendiri dan dibantu oleh host untuk bicara karena ada 1-2 hal. Mungkin ada kutukannya lagi nih ya, Allahu alam. Tadinya mau adikku atau temanku yang membacakan, tapi mereka belum sanggup untuk menceritakan ini. Jadi, saya mengkorbankan salah satu hostnya di podcast ini. Enggak, bukan tuh sih. Di sini apa? Jadi kita mulai ceritanya di sini. Ini kejadian kemarin malam. Aku memang sedang iseng bermain jelangkung pada Selasa malam di rumah dan kebetulan sedang dalam keadaan menstruasi. Karena setahu aku, keadaan seperti ini sangat rentan dan disukai oleh makhluk dari dunia sana. Berdarah. Jiwa. Lanjut. Tapi ternyata tidak terjadi apa-apa. Tamat. Nggak bercanda kok. Selasa malam memang tidak terjadi apa-apa. Dan memang kena marah oleh adik di rumah. Jadi kemarin Rabu aku ingin mencoba bermain Ouija di kebun sekitar rumah. Tetapi ada teman satu kampus yang datang berkunjung dan mengajak main ke kos-kosannya. Kos-kosan temannya. Karena ada yang ulang tahun. Jadi akan mengadakan pesta kecil-kecilan. Yang berapa orang saja yang berada di sana hanya 4 atau 5 orang aja. Kupikir akan gagal lagi melakukannya, tapi aku dapat ide bagus dari seseorang. Ya halo juga Noah. Hai Kak Dani, ya halo juga. Bagaimana aku melakukan permainannya di sana? Akankah terjadi hal-hal yang aku inginkan? Yang aku inginkan? Lalu, karena masih ada boneka jelangkungnya dan peralatan-peralatannya, ku bawa saja ke sana. Kupikir mungkin Ouija beda server. Belum tentu hantu lokal akan datang. Sesampainya di sana, aku akan mengamati kos-kosan. Sampainya di sana, aku mulai mengamati keadaan kos-kosan. Bad influence. Sorry. Bangunannya di sana cukup tua. Dan hanya ada satu akses keluar masuk di bagian depan. Ada 10 kamar yang disewakan, letaknya saling berhadapan. Sementara satu kamar yang berada di ujung dan dekat kamar mandi yang dibiarkan kosong. Semakin dekat aku bisa melihat dinding cat bangunan yang kusam dan banyak terkelupas. Beberapa lampu lorong juga ada yang putus. Mungkin suasananya membuatnya mencekam. Menurut temanku, Menurut temanku Dewi, kamar terakhir hanya digunakan untuk gudang. Misal ada anak kos yang sudah tidak menempati kamar lain, masih ada barang yang tidak dibawa ditumpuk di sana. Meski bangunan ini sudah tua dan tidak terlihat nyaman lagi, tapi harganya relatif murah. Jadi tunggu apa lagi? Ayo coba di kos-kosan tempatnya Noah. Gak. Kamarnya layak untuk ditempati. Karena jadi beberapa teman kampusku tetap memilih menyewa di sini. sorry ya udah ya. Gua gak bercanda, oke. Lalu kamar mandinya juga sama. Kusam tanpa cat. Lampunya pun dipasang lampu bolam 5 watt gitu. Tahu kan yang pijarnya berwarna kekuningan? Kamar mandinya ada 2. Dibuat sengaja bersebelahan. Aduh kaget backgroundnya.
Entah kenapa, entah karena menghemat listrik atau alasan lain. Lampunya hanya dipasang satu, di tengah-tengah antara pembatas tembok kamar mandi. Jadi kosan tersebut yang ditinggali hanya tinggal Bella dan Dewi. Ada satu orang lagi, teman kami yang di kamar sebelah Bella, namanya Ayah. Dia sedang pulang pulang ke rumah, jadi kamarnya itu kosong. Ada sekitar total 6 kamar yang dihuni, tapi memang sedang tidak di kosan karena rata-rata pulang ke rumah masing-masing. Beberapa kamar lain yang memang kosong, hanya karena kamar pertama yang selalu ada penunggunya. Karena dia seperti ibu penjaga kosan. Orangnya ramah, dipanggilnya Bibi. Aku nggak tahu nama aslinya. Tapi ya sudah, lanjut ke cerita. Ada beberapa temanku yang hadir di kosan itu. Kami para cewek di kamar, sedangkan tiga orang teman cowok kami di lorong sambil bergitar ria. Amen. Jadi, kemarin kami bercanda tawa di kamar temanku Dewi. Dan aku sambil chattingan di Discord dengan Sudah mulai sudah mulai sekitar hampir jam 10-an. Tak lama Dewi ini mau ke kamar mandi. Tetapi diminta temanku menemaninya. Sebut saja namanya Bella. Udah dulu. Bukan nama samaran, sembari mereka ke kamar mandi. Aku menghari chat dan mulai mengeluarkan peralatan jelangkung. Boneka dengan kepala batok kelapa yang badannya dibalut kain kafan yang sudah kuberi kemenyan. Dan secari kertas dengan gambar kuburan, jalan, pohon, dan rumah. Serta tulisan ya dan tidak. Setelah aku menyiapkan peralatan itu, temanku Bella dan Dewi datang. Mereka tergesa-gesa seakan ketakutan. Aku bertanya dengan bahasa isyarat. Kalian kenapa? Sepertinya ketakutan. Ya jelas. Apa yang kamu bawa? Dan beberapa saat kemudian teman kami yang di luar ikut masuk. Jadi kosan itu yang ada hanya orang tinggal Bella, Dewi, dan Bibi penjaga. Ada satu orang lagi teman kami yang tinggal di kamar sebelah yang namanya Ayah. Dia sedang pulang ke rumahnya, jadi kamar itu kosong. Jadi Bella dan Dewi bilang saat kembali dari kamar mandi, mereka mendengar suara televisi dari kamarnya Ayah. Tapi seperti ku bilang di atas, Ayah sedang pulang ke rumah. Orang tuanya itu. Kamar Ayah kosong. Timingnya pas sekali. Karena aku menggunakan earphone, jadi tidak terlalu mendengar ada suara televisi tersebut. Di sini aku masih berpikir secara logika. Aku memberitahu ke Dewi dan Bella. Mungkin diberi timer oleh Ayah. Ya mungkin memang Ayah men-setting timer on-off untuk TV tersebut. Karena ada acara yang disuka sekitar jam tengah 11 malam. Tapi aku mulai berpikir, kalau memang itu timer, kenapa pada malam ini saja? Tapi malam sebelumnya tidak. Kalau misalnya malam sebelumnya itu hidup, si Bella nggak mungkin takut dan kaget karena TV itu hidup. Mereka mulai ribut. Ada yang menggebu, ingin memulai permainan jalangkung tersebut. Dan ada pula yang down karena mulai takut. Aku sendiri memang nggak terlalu peka soal seperti ini, jadi aku biasa aja. Aku mencoba menerangkan suara TV dari kamar Ayah. Ya benar ada suara televisi itu. Lalu kami menghubungi Ayah untuk meminta kunci kamarnya. Ayah punya kebiasaan tidak membawa kunci kamarnya, tapi disembunyikan di dekat kamarnya saja. Ayah pun memberitahu kuncinya ada di atas pintu, di kisi-kisi udara, ventilasi kamar baris kedua. Setelah mendapatkan kunci, kami mencoba masuk. Kamar gelap, hanya cahaya dari televisi itu yang menyinari kami. Hidupkan lampu kamar. Ulang. Kami mencoba masuk. Kamar gelap, hanya cahaya dari televisi itu yang menyinari kami. Kami menghidupkan lampu kamar dan aku pun mencari remote TV sambil mencoba mengatur otomatis on-off-nya.
pada TV tersebut. Alhamdulillah, puji syukur. Aku tidak menemukan pengeluaran tersebut karena TV-nya ini model lama. Memang tidak ada pengeluaran itu. Aku bertanya dalam hati, sambil melihat temanku yang ikut mencari pengaturan itu. Mungkin apa yang diberikan kita sama. Siapa yang menghidupkan televisi ini? Kami matikan TV-nya. Dan untuk jaga-jaga, aku cabut dari sumber listriknya. Kami pun kembali ke kamar karena sudah hampir jam 11 malam. Untuk memulai kegiatan kami. Di sini kami mulai berkumpul mencoba melakukan permainan. Membuat lingkaran, total 5 orang. Aku, Bella, Dewi, dan 2 teman cowok kami. Satu teman kami mencoba mendokumentasikannya. Tunggu. Oke. Tiba-tiba gue mulai berat jadi gue tunggu ya. Bismillah. Oke. Di tengah kami ada boneka jelangkung yang tertidur pulas. Tidak bergerak, tidak bernafas, tidak gusar, tidak mendengkur, apalagi minta peluk. Kenapa sih? Ya, namanya juga boneka. Temanku Bella mulai memecahkan mantra sambil diikuti yang lain kecuali aku. Kalian tahu lah mantranya Jalangkung apalah. Na 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 na. Enggak, gua mau baca. Makasih. Bacain dan mantranya dan. Bacot, diem. Itu bukan mantra asli, tapi kalau mau mantra aslinya nanti aku beri setelah mengulang 3 kali mantra kali tersebut. Tidak ada kejadian apa-apa. Tamat. Enggak kok. Bercanda lagi. Ini komedian ini Noah ini. Bagaimana Kak? Host sekalian, tarik nafas dulu agar rileks. Ya, ini lumayan ya Noah. Gua udah mulai berat. Makasih. Aduh, mikrofon gua jatuh. Oke, lanjut. Jadi kami berpikir, apakah mereka ternyata makhluk yang pemalu karena tidak mau didokumentasikan? Aku meminta temanku Andi untuk bergabung dalam lingkaran itu dan ikut bermain tanpa mendokumentasikannya. Tetapi, sebelum itu Bella ingin pergi ke toilet. Kali ini aku yang menemaninya. Bella masuk ke kamar mandi. Ketika aku akan masuk ke kamar mandi, itu astaga, aku merinding banget. Aduh, kaget. Botcam. Din, lu bilang-bilang kalau mau masukin bot. Sumpah kesel gua. Hah? Itu botnya masuk sendiri dan? Serius? Serius? Dia disconnect tadi. Dan Lu kasih join, bacot. Gue lihat ini chatnya. Bacot. Kaget gua. Aseng. Gua ngajar. udah lanjut. Oke. Astaga, aku merinding mengingatnya. Ada sosok hitam, besar, tinggi sampai ke langit-langit, dan matanya merah. Dia menggeram, seakan marah atau entah kenapa. Masih kuberanikan diri menatapnya. Aku merasa bertatapan mata. Aku merinding, merasakan cinta di hadapan kita berdua. Enggak. Aku merinding, merasakan badanku lemas. Ada rasa senang akhirnya aku bisa melihatnya. Pas banget nih. Tak lama dia menggeram lagi, dan entah kenapa aku menundukkan kepala. Aku mencoba melihat ke arahnya, tapi dia sudah nggak ada. Entah kemana. Bella sudah selesai. Dia mengajak kembali ke kamar untuk meneruskan permainan kami. Dia memang orangnya periang dan pemberani. Mereka pikir aku paling hebat. Sorry. Sambil bercanda, dia bilang, "Kenapa lu? Lihat hantu?" Haha. Dalam hatiku, gondorwo. Sampailah kami di kamar Dewi. Dan kami mulai lagi permainan kami. Kali ini 6 orang dalam pemanggilan ini. Tidak ada dokumentasi atau kamera yang menghidupkan. Sambil berpegangan tangan bentuk lingkaran, kami memulai membacakan mantra. Kali ini aku membaca ikut dalam hati. Gua nggak mau baca. Aku tetap memperhatikan boneka di tengah.
Tidak ada pergerakan apapun. Kami membacakan kedua kalinya. Di sini terlihat jelas. Aku, Bella, dan Andi melihat boneka tersebut bergerak seolah ingin berdiri. Ketika membaca mantra untuk ketiga kalinya, belum tuntas kami membaca, boneka itu sudah berdiri. Sontak, temanku bernama Dewi kaget. Hampir terlepas dari tangan kami. Andi menenangkan sambil bilang agar jangan sampai terlepas lingkarannya. Alasannya agar sosok tidak muncul dan agar kita hanya melihat bonekanya yang bergerak. Kami cukup puas dengan berhasil melihat boneka itu bergerak. Bahkan berdiri. Pertanyaan yang sepertinya aku nggak perlu sebutkan. Satu persatu di cerita ini, salah satunya adalah, apa gerangan engkau yang menggerakkan boneka kami, penunggu tempat ini? Dan bagian ujung bawah mengarah ke tulisan ya. Oke, bismillah. Apa ada yang datang selain kamu saat ini? Kami bermain. Kembali boneka menunjukkan tulisan ya. Setelahnya kami merasakan makin merinding. Entah kami terlalu banyak memanggil makhluk di sana, atau kami merasa semakin takut. Akhirnya kami meminta dia atau itu untuk meninggalkan permainan kami. Sekarang pesta telah usai. Pergilah, tinggalkan kami. Jangan ikuti kami lagi. Bonekanya hanya diam dan tetap di posisi berdiri. Andi mulai gugup dan bilang, mungkin kalimatnya kurang tegas. Kami ulangi sekali lagi. Pergilah, pesta telah usai. Sekarang juga pergi dan jangan ikuti kami. Boneka itu bergerak ke tulisan. Tidak. Tidak. Dewi mulai panik. Kami merasa hawa makin dingin. Lalu seakan kaget, Dewi melepaskan genggaman sehingga lingkaran kami putus. Eko, salah satu teman kami yang ikut panik. Kok dilepas, woi? Gak tahu, tadi ada yang elus-elus punggung gua. Jawab Dewi. Gua pause dulu. Bapak gua tadi masuk kamar mau kagetin gua. Gua yakin. Jangan masuk kamar. Sumpah. Ngeselin orang tua gua doang. Oke, lanjut. Gua lihat belakang dan tiba-tiba kayak ada baju merah keluar kamar gua. Kayak songkok. Bapak gua biasa. Keselin. Lu mendingan kunci kamar lu Dan, daripada lu dikagetin lagi kayak Enggak, kemarin. kalau gua kunci pun langsung dia dobrak. Buset. Gua bilang, brak, woi, apa? Tapi mending Dan didobrak Dan. Kalau tiba-tiba bokap lu nembus, nah berarti bukan bokap lu dong Dan. Goblok. Tembus dari kanan gua gitu ya. Lanjut. Lanjut. Eko dan satu teman kami lagi lari keluar kamar dengan alasan mereka melihat boneka itu masih berdiri. Aku ketik cerita di bagian ini, tiba-tiba ruangan terasa dingin. AC kamarku dalam keadaan mati, by the way. Tak lama, boneka itu terlempar ke arah dinding. Dan bukan salah satu kami yang melempar. Bella dalam kebingungan dengan kasar beraninya berteriak dengan nada agak kasar. Hai kamu, kalau memang kamu kuat, tunjukin sosokmu di sini. Gua nggak mau bilang aslinya, soalnya gua nggak mau ngegas. Takutnya kan tiba-tiba dia muncul di sini. Tenang, gua kalau breaking the ice sampang kok. Seketika itu sesosok hitam besar muncul di kamar itu. Aku, Bella, Dewi, dan Andi melihat jelas sosok itu. Cerita dariku di sini dulu. Selanjutnya, cerita yang dituturkan oleh teman-temanku, Bella, Dewi, Andi. Ya sudah, aku rekap. Setelah mereka melihat sosok tersebut, mereka mulai panik dan berlari keluar kamar. Lalu, ada yang tertinggal. Ya, Noah. Atau aku masih di dalam. Mereka bilang ditunggu. Aku tak kunjung keluar. Lu kaget, Bang.
Andi dan Bella memberanikan diri untuk masuk dan melihat. Aku berdiri menghadap tembok sambil menggoyangkan kepala ke kiri dan ke kanan. Kiri dan ke kanan. Ke kiri, hilang. 98. Lanjut. Ya, aku kerasukan. Aku sendiri nggak ingat, oleh karena itu aku merekap cerita ini dari mereka. Lanjut ya, Kak. Iya, lanjut, Noah. Bella memberanikan diri. Mereka memberanikan diri memegang pundakku seakan memegang gembok dingin. Lalu, Bella melepasnya. Mereka melihat aku membalikkan tubuh dan menghadap ke mereka sambil menunjukkan mereka. Dan seolah berkata, dan makhluk itu bilang kurang lebih kalau mereka mengganggu ini sangat tidak mungkin karena yang ada alasan khusus di mana aku nggak mungkin bisa bilang begitu. Maksudnya, tunggu. Mereka melihat aku membalikkan tubuh dan menghadap mereka sambil menunjukkan mereka dan seolah berkata sambil menunjukkan ke mereka dan seolah berkata dan makhluk itu bilang kurang lebih kalau mereka mengganggu. Makhluknya merasa mereka ini ngeganggu gitu ya, gitu nggak ada tanda titik di sini, makanya gue harus lain kali kalau nulis cerita tinggi komanya ada ya, penting itu. Dan makhluk itu bilang kurang lebih mereka itu mengganggu. Iya, dia kesurupan di sini. Ini sangat tidak mungkin karena ya ada alasan khusus di mana aku nggak mungkin bisa bilang begitu. Intinya Noah ya pakai bahasa isyarat, kalian tahu lah kenapa gue nggak mau bilang. Kalian ngerti lah. Tapi karena kesurupan dia tiba-tiba kayak seolah-olah berkata. Jadi kurang lebih makhluk tersebut tidak senang karena mereka mengundang makhluk-makhluk lainnya. Dan dia merasa terganggu dengan suara bising sebelumnya. Mungkin saat teman-temanku bermain gitar di depan. Selang tak lama dari situ, mereka mendengar teriak dan dengan ada ancaman, lalu aku terjatuh. Dan gak bangun lagi. Din, lu mau lanjut, Din? Gue gak ada ceritanya, Dan. Gak ada ceritanya gue. Silakan lanjut lagi, Dan. Fuck, shit. Oke lah, fine. Berat, masalah gue berat ini. Entah kenapa gue merasa berat lah. Tapi lumayan lumayan gak ganggu lah. Kalau mau ganggu silakan. Jangan. Jangan. Mereka mencoba menolong. Akhirnya, kami pindah ke kamar sebelah, tempat Bibi, ibu kos. Sampai pagi akhirnya. Saling berjaga. Mereka di kamar itu. 2 teman yang keluar tadi ternyata memanggil Bibi. Bibi hanya berceloteh sepanjang malam karena kelakuan kami, kata mereka. Tapi tidak ada rasa takut atau apa. Bibi juga menceritakan, memang kos-kosan ini ada Mas G, Mas Gondoruo, yang menunggunya. Oke, sorry. Setelah sadar, aku hanya ingat bahwa makhluk hitam besar itu bertatapan mata. Lalu yang kuingat dia tersenyum dan memeluk aku yang dia membeku. Mungkin karena takut, dia sempat membisikkan sesuatu. Bukan aku yang kamu cari. Aku juga mengingat keadaan kos-kosan ini seolah ramai. Ada Mr. P, Mbak Kea, wanita dengan wajah yang tidak bersih, anak-anak yang tidak memiliki bagian atas, dan lain-lainnya. Gue kasih family friendly, soalnya gue gak mau bilang aslinya. Aku kurang tahu rasanya kerasukan karena ini pengalaman pertama. Aku tahu aku sadar.
ada di sana, tapi aku nggak ingat apa-apa yang aku lakukan. Temanku juga bilang, teman-temanku juga bilang padaku, dan aku pun ingat teriakan terakhir makhluk hitam ini. Aku pasti... why Noah? Why? Why? Lanjut, baca aja. Aku pastikan akan datang ke mimpi kalian, atau bahkan pada diri kalian langsung. Dan siapapun yang menceritakan atau mendengarkan cerita ini. Waduh, dikutuk. Ya, itu kalimatnya setelah kutanya. Dan kusamakan dengan apa yang aku ingat setelah itu. Oh, apa dia bilang, Sir? Ini, aku pastikan aku akan datang ke mimpi kalian, atau bahkan pada diri kalian langsung. Dan siapapun lagi yang menceritakan atau mendengarkan kisah ini. Bukan. Ya, itu kalimatnya setelah kutanya dan kusamakan dengan apa yang kuingat. Setelahnya semua peralatan itu kami bakar. Sayangnya sih aku kena marah karena menyimpannya. Jadi pesan moralnya, lain kali aku akan cari tempat lain untuk main ini lagi karena memang bukan dia yang aku cari. Happy nightmare everyone. Kisah dari Noah. Pesan moralnya itu bukan nyari tempat lain, tapi pesan moralnya jangan main lagi. Sampai batuk gue. Selek. Pesan moral dari mana itu? Dia bukan yang aku cari. Ingat guys, abis siaran ini mandi wajib. Enggak, jadi Noah yang dicari itu sebenarnya apa? Aduh. Enggak, si Noah pernah cerita sama gue nih. Dia ingin lihat doang, pengen tahu doang gitu. Yang gimana itu alasan tidak benar buat cari begituan. Iya, itu pesan moralnya jangan mencari begituan, Noah, bukan mencari tempat lain untuk nemu gituan. Jantungan gue. Oh, enggak, dia mau berarti Noah kayak teman gue ini. Okay, katanya gitu sih. Beberapa ini teman gue yang bisa lihat begituan, yang indigo bisa ngelihat ini arwah ibunya di dekat dia gitu, ngelihat dia gitu. Iya sih. Kalau mau channeling tapi ya gitu, konsekuensinya ya itu sih. Lu bisa lihat almarhumah keluarga lu, tapi lu bisa melihat mereka juga, yang dimana itu bisa jadi mereka menjelma jadi keluarga lu gitu. Iya. Kalau channeling gitu nggak bisa sembarangan sih sebenarnya sih, kalau dari keluarga gue ngomong. Ngelakuin itu udah salah sih, gue udah bilang sama anak ini, Noah kenapa ngelakuin sih, jangan begituan. Dia bilang enggak jadi kak. Ya udah, apa harus gue tanya lagi, ini nggak jadi main Ouija karena aku ke temanku. Lah kenapa nggak main di sana aja? Bilang gue, waduh. Gue bercanda itu ya, gue bercanda. Tapi dia, oh ide yang bagus kak. Wah, dibawa beneran, asem. Aduh, ya ampun Noah, ya ampun. Aduh. Tapi ya untungnya si Noah nggak apa-apa gitu ya. Iya. Kenapa gua lagi Noah? Kenapa gua? Gua canda loh. Mungkin ada baiknya kita intermisi dulu dan 2-3 menitan dulu, dan mungkin buat rehat. Kita santai-santai dulu lah. Kita santai-santai dulu. Ya, nggak usah cerita dulu. Tapi kita santai-santai ini, kalian siapin kisah horor kalian lagi lah. Mungkin ada kalian mau bicarain gitu. Ini ada sih sebenarnya. Ada satu sebenarnya yang mau cerita sebenarnya. Simpan dulu. Cuman, ya ini lucu sih. Simpan dulu, gue mau istirahat. Simpan dulu, berat weh. Berat ini. Dengerin dulu. Apaan? Mau nulis biar rapi. Oke, silakan. Silakan Pak. Baik. Terus tiba-tiba 10 menit kemudian, gak jadi Pak, pacarnya ngajak berantem. Lu serem ya, lebih serem itu. Itu serem banget. Serem sekali itu. Horor itu. Wah, horor sekali. Siapa yang tulis itu? Siapa? Ada. Inisial. Ada seseorang. Kita buka chatnya di sini. Tiba-tiba 10 menit kemudian gak jadi Pak, pacar marah. Di open mic gitu kayak. Iya sayang, maaf ya. Aduh. Gak apa-apa, berarti bisa disimpan buat next time lagi ya. Santai. Ya, gue sih jujur,
Gua udah expect ini asli atau palsu kisah ini. Si Noah emang bakat banget buat cerpen kayak gini. Gua bener-bener kayak appreciate gitu dan bangga gitu. Salah satu writer kayak gini ada. Soalnya bener-bener mencekam walaupun tanda bacanya masih kurang. Gua liatnya, gua pusing bacanya. Eh, Tapi ya, mungkin dia harus di HP kali dan jadi iya sih. panjang loh itu. Mm-mm. Itu kalau misalnya dibikin film pendek tuh bisa bagus loh. Soalnya plot Iya bisa sih itu. plotnya jelas soalnya. Nantilah. Ah, Gimana Din? Minat? iya, Den. Ketemuan nanti buat begituan? Enggak mau. Nanti jelangkung beneran gitu. Enggak. Terima kasih. Gue cuma ngasih ide doang kok. Udah. Tadi, Ngasih bentar, ide tadi siapa ya? Tadi doang. siapa yang ngomong tuh si Okamiura ya? Oh enggak, si Serenity yang ngomong tadi bisa dibikin film pendek. Apa? Aduh. Santai dah. Tapi cukup ya. Iya, iya. Pas cerita ini punggung kiri gua tiba-tiba kayak berat gitu sih. Entah kenapa. Mungkin salah urat. Kalau cerita santai ada sih cerita pribadi sih baru-baru terjadi sih malah minggu ini. Jangan curhat. Jangan curhat. Bukan cerita. Apa jadi kan yang tua kan baru meninggal kan bulan Juli kemarin. Nah, terus ada salah satu sepuh keluarga gue emang bisa channeling gitu yang kayak dibilang Noah dan dia bisa ngobrol gitu sama yang gue kan. Nah, terus datanglah ke rumah yang putri gue kan. Ngasih tahu pertamanya yang putri gue nggak percaya ngapain sih kayak gitu-gituan gitu kan. Tapi akhirnya udah dengerin aja dulu gitu kan. Terus kasih tau lah ada pesan-pesan gini dan kata pesan-pesannya itu akurat banget sama pesan-pesannya Eyang Kakung gue ke Eyang Putri gue gitu kan. Jadi Eyang Putri gue percaya idenya kan. Terus apa dia bilang juga gitu kalau Eyang gue mesen untuk supaya tante gue jangan kesini gitu kan. Wah tau-tauan aja dia gitu kan. Terus pesan juga ke om gue sama keluarganya jangan kayak gini gitu yang sebenarnya yang tahu cuma keluarga inti doang gitu kan. Terus kayak makin percaya dong. Nah tiba-tiba diceritain pesan tentang gue. Nah cuman pas dia cerita ini cuma ngasih tahu untuk jaga diri aja gitu. Tapi nggak jelas jaga dirinya tuh apaan gitu. Dan yang bikin gue agak bingung juga karena cuma gue doang yang dibilang kayak gitu sedangkan abang gue sama saudara-saudara gue yang lain nggak disebutin gitu kan. Gue jadi agak penasaran jadinya. Lu anak terlupakan lu. Nggak peduli mereka. Enggak, kalau gue terlupakan gue nggak bakal disebutin lah. Iya sih. Gimana? Oh iya siapa nih Kak? Bilang aja dia itu harus hati-hati aja udah. Nggak ada spesial. Tapi saran gue sih untuk Noah kalau misalnya emang mau ketemu almarhum ibu gitu jangan coba sendiri sih dan itu bahaya pasti ketemu malah yang kayak gitu-gitu kan tadi. Iya kan? Yang lain gitu. Atau cara lebih enaknya lu ke kuburannya lah di situ. Doain gitu kan. Bacain doa sih. Karena di situ. Gua pun almarhumah nenek gua ya gitu. Gua kadang-kadang hari Jumat atau emang gak kalau lagi keluar rumah dan ngelewatin kuburan nenek gua gitu. Soalnya biasa gua kalau jalan ke tengah kota atau ke luar daerah lewat kuburannya nenek gua singgah terus di situ. Iya Nek, assalamualaikum. Kabar Nek, gimana di sana? Baik-baik aja gitu semacamnya gua basa-basi kayak gitu tapi ya jujur kangen gitu. Soalnya dia literally yang take care gua pas gua masih kecil juga. Aduh tiba-tiba sedih. Oh ini ada ceritanya dari Noah nih, dikit cerita pendek. Kak, sedikit cerita dari ibu. Ketika dia tinggal di asrama di kamar kasur tingkat begitu, kan sempit. Dia sempat melirik ke bawah. Ada yang menggelinding ke bawah ranjangnya, yaitu pocong. Dia nggak mau ambil pikiran. Tahu-tahu ranjangnya berasa ada yang seperti menimpa. Tepat di sampingnya ada yang mengganjal. Padahal tidak ada guling di sana. Dia mulai merasa merinding dan benar ada pocong tidur di sampingnya. Dia baca ayat kursi dan tidak lama rasa risih dan dia menghilang. Dia merasa tenang karena dia membaca doa sambil menutup mata. Saat baru mencoba membuka matanya karena dia miring menghadap ke arah luar kasur bukan ke arah tembok, dia melihat makhluk itu berdiri menghadap dirinya dan itu membuat dia kaget. Sambil mencoba tetap menutup mata dia membaca doa.
Dan tak lama pocong tersebut loncat pergi meninggalkannya. Dan masuk ke podcast ini gitu. Waduh. Tapi itu sih, berarti apa? Doa itu ampuh. Hmm. Aduh, bahaya. Lu mikir gak Oh. sih soal kuyang dan semacamnya? Ada pernah ngebuat meme gitu kayak cari kuyang gitu dijual ginjalnya? Cari apa? Yang diuji. Kuyang. Iya, organnya Oh. dijual. Organ. Goblok itu. Itu goblok banget. Malah hunting Dua parah kuyang itu. ya. Hunting kuyang malah dijual Mm. ginjal. Iya sih ya. Orang itu Indonesia ngegelantung. emang barbar semua. Barbar semua ini. Udah gak ada harga dirinya ya. Lagian organnya ngegelantung gitu ya. Gimana gak diambil sama orang barbar ya nggak? Tadi gua rasa ada yang lewat belakang gua. Fuck. Bokap kali. Selang gue diserahkan. Bokap gua udah pulang. Nah lo. Ya biasalah. Gak apa-apa. Tadi gua cerita itu sama bapak gua topik kali ini kan. Malam ini gua bakal ngebahasin horor. Emang, oh ya udah itu kemarin gua bahas horor kayak gini gitu. Oh ya, kamu emang di rumah ini masih diganggu sama itu kah? Gua bilang, oh udah enggak, udah biasa. Kalau mereka ganggu pun biasa-biasa aja sih. Ya udah intinya tenang-tenang aja gitu. Iya. Soalnya gua di rumah ini udah kadang diganggu. Apalagi pas gua dulu itu. Ada gua cerita dikit nih ya. Malam-malam di rumah ini kan di ruang tengah. Ruang tengah itu lumayan lebar dan ada kayak penghalang lemari 3 besar gitu di ruang tamu sama ruang gua main game. Nah, gua main game di belakang lemari 2 itu. Masuk jam 2 jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Tiba-tiba entah kenapa kipas angin gua yang kecil gua taruh di atas meja depan gua kayak ada yang ngenahan gitu. Jadi anginnya nggak ke gua gitu. Entah kenapa. Nah, gue udah merasa gak enak nih. Lewat-lewat 5 menit kemudian, tiba-tiba di ruang tamu di sebelah gue ada yang kayak kayak gitu. Gue bilang, astaga dalam hati gue, ini ngeganggu. Gue langsung bilang kayak, tolong ya, gue ganggu kalian gak ganggu gue. Buat deh, diam. Lewat 5 menitnya mulai lagi. Makin keras. Gue bilang, gua ulang lagi, tolong ya, aku nggak ganggu. Semisalnya kalian emang mau ganggu, mau di situ ya di situ aja, jangan ganggu. Itu nggak berhenti, makin keras malah kayak gitu. Oke, kalian menang. Gua duluan masuk kamar, gua langsung berhenti. Serem. Ngeselin kadang. Gua gini loh, gua bukannya takut, cuman males ngeganggu gituan. Soalnya udah sering banget di Surabaya. Tapi mendingan lu denger suara nyamuk atau suara gituan dan. Nyamuk, jir. Tapi kan ganggu dan sampai bisa gigit. Mending ganggunya nyamuk. Masalahnya kalau gituan berisik, gua nggak bisa denger musuh. Main CS gua nggak jelas. Stepnya nggak kedengeran, woi. Aduh. Ya harusnya lu coba aja. Coba aja sekalian ngomong di headset lu biar orang-orang pada keganggu juga yang musuh-musuh lu juga. Geplek. open public mic. Yo. Lumayan tuh kan jadi senjata rahasia. Wah, keluar lagi botnya. Aduh, keluar lagi. Botnya juga gak kuat kayak ceritanya nih. Dikutuk botnya. Itu ada 3 recording, itu berarti lu download semua itu. Yep, betul sekali. Now recording. Oh, ini ada cerita dari Siapa? susu coklat Belgia. Dia juga ngasih gambar ilustrasi sebagai penjelas gambar. Penjelas cerita. Lanjut. Ya, ke close. No. Oke. Jadi gini, ayahku itu kenal sama macem-macem orang. Kebetulan dia kenal sama salah satu pelukis terkenal di daerah tempat tinggalku.
Karena Uh. udah agak sering beli lukisan dari dia, ayahku dikasih lukisan sebagai tanda terima kasih. Di lukisannya ada gambar cewek make kebaya, duduk menghadap tembok dan ada meja yang di atasnya ada lampu lilin. Lukisannya lumayan besar. Ukuran ceweknya itu kira-kira seukuran orang beneran. Jadi lukisan cewek itu ditaruh di atas meja makan. Jadi meja komputerku itu ada di seberang meja makan. Jadi aku kalau mau main komputer, di ujung mataku itu bisa ngelirik sedikit lukisannya. Pas itu lagi waktu liburan, jadi aku sering begadang, bangunnya malam, tidurnya siang. Tiap malam aku main komputer, selalu ada perasaan kalau ada orang ngeliatin. Pada suatu malam aku nonton film horor di komputer. Selesai nonton aku lanjut main game. Dan kali ini berujung mataku aku bisa ngeliat kalau cewek di dalam lukisan itu balik badan. Dan kedua tangannya megang frame lukisan seakan-akan mencoba loncat keluar dari lukisan. Aku spontan, uhui! So, aku spontan kaget dan langsung noleh. Lukisannya diam aja. Kayaknya cuma kebawa feeling nonton horor. Atau aku lagi capek. Jadi halusinasi gitu. Jadi ya udah aku lanjutin main game. Kasih tahu penampilannya cewek di lukisannya dulu. Rambutnya kayak gini. Ya, nge-lag. Nah, dia Jujur potongan ya, gambarnya gue ngeliat itu yang RA Kartini itu pun kayak ini loh, realistik banget gitu. Entah mengapa kalau gue liatin gitu, tulisannya bakal ngeliatin gue lagi gitu. Bukannya itu udah jelasin ya, kayak ada sainsnya atau filosofinya di belakang itu, kayak kita merhatiin tulisan yang realistik, tiba-tiba ngemartin ke kita gitu. yes, tapi nggak sampai balik badan juga dan. Ya mungkin halusinasi gitu lah. Biasa. Orang kecapean kan. Kalau Nih, gua dapet cerita dari Serenity nih, tumben ya ini cerita-cerita horor. Padahal dia nggak tahan. copas tuh dia. Short story aja. Dulu waktu kecil di kamarku ada suara-suara lemari. Kayak krik-krik gitu, kayak krik gitu. Setiap jam 10. Kayak ngingetin aku buat tidur. Kayak setiap jam gitu. Padahal kemarin-kemarin udah dicek, gak ada apa-apa. Kirain apa-apaan gitu, tapi emang gak ada apa-apa. Jadi apa dibilang itu? Gak tahu kan berarti apa. Terus suatu hari waktu aku mau belajar, jarang-jarang gitu, aku tetap bangun, agak merinding gimana gitu. Habis itu lemari itu bunyi lagi. Terus aku bilang, udah jangan ganggu aku mau belajar. Setelah hari itu, lemariku nggak bunyi lagi setiap jam 10. Aku masih di kamar ini, nggak seserem Noah, tapi sebagai orang yang nggak pernah kejadian ini, lumayan seram sih. Iya sih. Gua kira ini loh, gua kira mau bilang kayak seandainya lu ubah ini kayak aku udah nggak denger suaranya lagi dari lemari, tapi sekarang berpindah di bawah meja aku gitu. Wow. Oh, baru inget si Dino hilang. Halo Din. Din. Halo, ada kok. Nggak hilang gua. Oh, kenapa lu diam? Menikmati cerita kamu sayang. Hmm. Tuh ada si Okam Yula Aoi. Iya. Lagunya cerita. Oh, baru ingat, saya sempat sendirian. Ada lukisan kakek nenek saya kan, lagi gambar. Kursi samping saya kegeser sendiri. Lukisan itu sebenarnya mulutnya nutup semua, mingkem. Pas saya noleh, kedua mulutnya terbuka. Mau teriak gak bisa, cuma bisa liatin sambil tahan nangis. Pas ngusap mata, mulutnya balik lagi awal. Jadi ini mirip Lady in Red loh. Lu tahu nggak game It? Lady in Red gitu. Bukan cermin tapi kan ya. Enggak, Lady in Red itu lukisan. Oh. Orang mau ke apa? Lady in Red tuh kayak lukisan wanita berambut merah dan berbaju merah, dan ada waktunya dia keluar dari ini. Mukanya apa? Keluar dari lukisannya gitu. Kalau itu berarti ini versi kearifan lokalnya tapi bukan dari. Iya. Bau kerupuk.
Gue pengen. Sebenarnya masih ada cerita lagi sih, tapi kayaknya orangnya nggak jadi lagi kayaknya. Ayo, yang punya Sayang. kisah. Ayo, yang punya kisah Gue ditambahkan. kayaknya minggu depan kan gue kemarin bicarain soal foto yang gue pernah jelajah itu, gue tanyain teman gue deh. Mungkin ada gitu. Kayaknya minggu lalu udah ngomong dan kayak gitu dan. Iya, masalahnya gue belum keluar rumah. Gue nggak rencana keluar soalnya males. Kan bisa pakai surat dan. Surat. Oh iya Bisa ada pakai- ini HP. Mm. Gue tanyain lah sekarang. Kak Handres ada ini cerita. Ayo Bu Manajer, ada cerita tuh. Oh BTW dari susu coklat Belgia lukisan tadi dibacain sama Dinu sekarang dimasukin gudang dan gak pernah dibuka lagi. Hehe. Hati-hati loh, ntar dari gudang tiba-tiba gedor-gedor ya. Entah keluar. Enggak. Di gudang dicek lukisannya udah nggak ada gitu orangnya di dalam situ. Bayangin. Liburan taunya. Liburan. PSBB gitu harus Iya. pulang ke rumah. Oh, serem juga sih tapi. Gue nggak bisa deh kalau yang lukisan-lukisan gitu. Oke. Sekalinya lukisan itu Stormtrooper. Ya kalau Stormtrooper gerak mah malah seneng kali ya. Tapi cewek di lukisannya kelihatan cantik meskipun mukanya agak ketutup. Ya iya masa ya bagus lah kalau biasanya kalau lukisan gitu pasti cantik sih. Justru karena cantiknya itu loh diam-diam membunuh. Tapi bayangin ya kalau misalnya tiba-tiba dia keluar dari frame. Yuk Bu Manajer mungkin ada cerita. Silahkan. Dan Ah, mana? Mana ceritanya? Ibu Manajer katanya punya cerita. Iya, cerita. Oh nggak ada. Han, Tadi siapa cerita, yang Han. bilang? Cerita ini. Masih ada waktu loh kalau kalian mau cerita. Masih Iya. ada waktu. Ini sampai tunggu jam 7. 8, 9 sampai jam 9 kok santai. Mm. Ah, Oh, kenapa roh bayi Thailand ya? Ya, kalau ini gue ingetnya ini loh. Aduh, gue lupa nama hotelnya apa. Itu di Pelabuhan Ratu. Itu ada satu hotel. Kaget gue anjing. Sorry, maaf lagunya. Itu di tiba-tiba ada. Anyway, itu di hotel itu. Gue lupa namanya apa. Pokoknya cukup gede lah, cukup terkenal. Jadi kalau kalian misalnya main-main ke Pelabuhan Ratu, itu ada satu hotel. Tanya aja yang ada Nyi Roro Kidulnya. Jadi itu emang kamarnya itu dia bukan di booking, disediain khusus buat Nyi Roro Kidul doang. Lupa kamar nomor berapa itu. Jadi nggak ada yang bisa nyawa itu. Emang bener-bener cuma buat Nyi Roro Kidul doang. oh, gua ingat yang pernah masuk on the spot ya. Nggak tahu gue kalau masuk on the spot atau enggak. Tapi gue pernah nginep di hotel itu. Enggak di dekat situ. Tapi gue nggak. Gue cuma dengar cerita doang sih dari situ. Lupa gue nama hotelnya apa itu. Kamar 208 kayaknya iya deh. Coba gue cek dulu. Itu iya bener kamarnya hijau semua. Mungkin ada, nggak tahu ya ada yang bisa masuk. Kayaknya beberapa orang ada yang bisa masuk sih. Boleh maksudnya boleh masuk. Kamar 208 Nyi Roro Kidul. Oh enggak, bukan. 308. Iya, Hotel Samudra. Hotel Samudra ya. Ya maaf, tadi aku buka Google sayang. Aku boleh tanya hal ini boleh jawab. Share di sini aja biar bisa kalian bisa baca. Dapat fotonya, dapat. Oke, gua sharing di sini fotonya. Gua share dulu ya. Boleh. Silakan dan. Dani Aduh, berat. share foto. Tunggu, ini fotonya bener-bener eksplisit banget gak Dan? Enggak, cuman foto rumah. Ini udah ditandain sama teman gua kok. Kenapa sih Noah nih? Gue heran dan si orang
Orang-orang kepo sama Oke. ceritanya. Oke. Ini si Noah kagak kepo sama makhluknya. Astaga. Mana Dan? Penonton menunggu Dan. Tunggu. Gak bisa. Aduh, kaget kan. Benci banget suara ini. Backgroundnya. Gak. Tunggu ya. Masalah hantu-hantu gini kurang percaya meskipun pernah ngalamin. Kayaknya emang efek dari otak yang capek. Sebenarnya kalau Nah, misalnya cuma ini kejadian gue mau pribadi, pause ya. Tunggu. silakan pause. Kalau misal kejadian sendiri-sendiri mungkin emang iya sih efek dari otak yang capek. Tapi kalau kolektif Ini jika kalian ini literally gua ngejelajah. Foto pertama, foto gua jelajah sama teman gua. Itu. Ini foto pertama gua yang jelajah. Itu gua yang baju biru. Nah, foto rumah pertama itu yang ini loh. Mana sih ini? Ini kayaknya. Bentar, tunggu. Sama ini foto jelajah juga ini. Ini satu lagi nih. Itu yang gue bilang pas kita jelajah ada mbak-mbak di atas kita. Ini lagi ngirim ya. Tunggu. Loading ini lama banget. Allah, lama banget. Ya Allah. Den, lu mau post gak? Lu aja yang post. Oh, itu tuh. Itu satu. Ini masih retrieving lagi satu. Ya Allah. Lah kok hilang? Oh, enggak. Nah, itu foto kedua. Itu ke kiri gitu. Itu yang mbak-mbak di atas gua itu. Lihat jelas baik-baik itu. nggak kelihatan Dan. Enggak bisa itu. Lu kalau lihat ini yang putih-putih gitu kayak muka itu. Gitu. Kayak ini. Nah, ini rumah kedua pertama ini kayaknya. Iya, rumah pertama ini. Ini rumah pertama. Ini cuma ditandain yang jelas sama temanku. Bagi dia jelas ini. Bagi dia jelas. Tapi selain itu banyak lagi selain di tempat itu. Yes, ngadep kanan, bener. Ngadep kanan itu mbak-mbaknya. Ke kanan foto atau ke kiri foto? Ke kanan foto atau ke kanan dia? Ke kanan ke belakang gitu, ngarah ke belakang. Nah, habis itu rumah pertama ya. Rumah kedua yang gue bilang lapangannya itu, ini rumah kedua. Yang pertama ini lapangan rumah kedua ini. Ini lapangan rumah kedua. Yang ini. Itu kalian lihat tengkorak? Jelas-jelas tengkorak di situ. Sebentar. Lihat baik-baik. Ya, benar. Di kiri belakang ada yang duduk besar badannya. Di mana yang lagi duduk besar? Kiri belakang. Yes, gue bisa lihat. Ya ampun. Nah, Okami ini no. ini rumah kedua. Ini rumah yang kedua yang gue bilang ada noni Belanda ini. Yang ini. Dia kalau dilihat itu kalian lihat di tengah-tengah rumah ada yang kayak jubah-jubah gitu. Kayak gitu. Yang ini gue nggak lihat. Di ke atas kanan itu ada yang ngintip juga, kalian bisa lihat di atas kanan. Sama di kiri ada yang ngintip juga. Nggak kelihatan. Mbak kami kayaknya sensitif jadi maaf, Mbak. Udah no, astagfirullah. Ini rumah ketiga. Ini rumah ketiga yang ini. Rumah keempat nggak bisa foto soalnya ya lari. Karena lari itu nggak bisa. Ini rumah keempat yang ini. Yang dibilang kalau dimasukin itu, yang dibilang dimasukin itu tangannya bakal ditarik ke bawah ya itu. Kamiura itu hati-hati kursinya gerak-gerak. Jangan bilang-bilang begitu, weh. Nah, kok nggak bisa? Gue nggak bisa lihat nih yang dari foto yang dua Kedua. lantai itu sampai yang dua fotonya gue nggak bisa. Emang nggak jelas, tapi dia ada yang ngintip di situ. Nah, yang rumah ketiga itu di atas kanan kan ada kotak itu. Itu anak kecil katanya temanku.
Entah anak kecil atau orang besar gitu semacamnya di atas pohon. Tapi itu masih banyak. Kalian kalau bisa lihat di tengah-tengah gitu Nggak lihat. ada. Ini yang bisa lihat kayak cuma si Oka Miura sama Dani sama Noah doang kayaknya. Kalau gue 3 foto terakhir nggak bisa lihat apa-apa itu fotonya. Nggak kok nggak lihat. Wah kalau Noah mah emang udah sensitif dia kayaknya keseringan main jadi bisa ngelihat kayak. Gak sanggup lihat apa-apa. Ya, kayaknya emang itu. penakut. Ini gua dapat pas lagi ini berjelajah apa ini tadi nyelam gitu. Itu semua. Rumah keempat gua nggak bisa foto karena ya itu. Kan gua udah ceritain. Kan gua ceritain kemarin rumah keempat kita lagi nongkrong di dekat got, tiba-tiba teman gue yang besar mukul kita semua dan lari. Entah kenapa. Ternyata ya itu kita dikejar. Gue paling jelas ini foto yang paling jelas yang gue lihat itu foto rumah kedua lapangannya sama yang ini dua doang ini 1, 2 itu doang yang 2 tuh gue lagi ngirim. Kucingnya emes. Makasih. Wah Kucing, ada kan? cerita ini Mbak Lu ini tunggu. Nah, Iya, si iya. Alion ntar dia mau open mic dia punya cerita katanya dan Oh ya kah? Yep. Oke. nanti ya. Ini gue ngirim ini masih ngirim lagi gambarnya. Coba kalau kalian benar bisa lihat itu rumah yang lapangan itu ada hampir 10 lebih itu. 10. Oke. 10 Di ya. kotak itu kotak pun ada 2 tengkorak sama ini muka lagi 1. Muka 1 kayak pocong gitu kelihatannya sih. Nah, yang kiri itu yang besar sama ada yang duduk-duduk semacamnya. Di kanan entah ada yang di jendelanya gitu semacamnya banyak kok. Nah, itu paling jelas itu yang foto kedua itu yang di atas kita semua itu. Kalau itu gue sama. Boleh Kita podcast bawa sampai setengah jam 3 ke jam 9 kok, jam 9. Masih lama kok ini. jam. Masih ada setengah jam Iya, lagi. Masih ada setengah jam. Tapi kalau emang masih mau ditambah dilewat-lewatin pun gak apa-apa kok. Dikit lah lewatin dikit. Tapi yang paling jelas itu sih yang mbak-mbak itu, mukanya mbak-mbak itu. Itu literally besar banget itu. Dan itu pun masih ada di sebelah-sebelah kita. Ya Gua udah, nanti pas takut apa-apa. Serenity nggak bisa lihat apa-apa berarti ya udah nggak usah takut berarti. Iya nggak usah, nggak usah. Gua paling takut di situ. Soalnya ya lu lihat sendiri foto gua yang paling pertama itu yang baju biru itu gua. Itu gua. Jer, serem katanya. Nih si susu coklat Belgia udah siap sih. Mau cerita sekarang Udah atau? siap. Oke, habis ini ceritanya si Aldion, gua mau ini. Oh, lu udah kasih rollnya. Bentar. Udah sih asli udah bisa ngomong sih. Udah kah? Coba. Enggak ini. Udah ngomong. Ini, gua udah kasih nih. klik. Tuh. Nah. Halo, susu coklat Belgia, passwordnya. Halo. Ya, halo. Ya gimana? Cerita apa nih? masih pakai push to talk. Iya kah? Enggak, coba ganti apa ke setting udah gua kasih host stalking kok. Host podcast. Oh Jadi iya, aman. iya, bentar ya. Zaman-zaman gua masih takut-takutan begituan itu. 123. Iya, ya Yap. udah. Lancar. Ya silakan cerita. Oh iya, bisa. Dan abis ini kayaknya gua mau ceritain kisahnya Mbak Lui. Soalnya kisah nyata ini Mbak Lui ini. Oh iya. Lanjut. Halo, selamat malam Selamat malam. pendengar. Malam juga. Pendengar yang setia, selamat malam. Kenalin, nama saya Susu Coklat Belgia atau Iya. bisa dipanggil Nama saya juga Dani. Nggak usah. bisa dipanggil Alion. Heeh. Malam Kak Susu, nggak enak banget manggilnya. Kak Susu. Yon, sumpah Rian, sumpah Yan. Gas Rian. Kenapa? Ini panggilnya itu. Kalau dipencet itu ntar munculnya namanya Alion. Alion aja, ambil Mas Yon. Iya, Mas Mas Yon. Jadi Kak ini Yon. mau cerita, Kak Yon. Kak susu. Lanjut. ya ini mau cerita dulu
apa ya, ini cerita masa kecil sih. Pernah kecil? Enggak. Iya, masa kecil. Ceritanya lebih ke kakak gua daripada guanya. Aha. Jadi gini, dulu waktu masih kecil, gue tuh sama kakak gue tuh kan sering banget main ke rumah nenek. Aha. Biasanya tiap sore menjelang maghrib itu suka diajak jalan-jalan keliling perumahan gitu, Iya, main ke taman, ya pokoknya muter-muter lah. Terus waktu perjalanan pulang, kakak gue itu tiba-tiba itu kayak ketakutan, terus nangis-nangis sambil nunjuk-nunjuk ke pohon yang ada di depan rumah. Kakak gue langsung bilang dong, itu takut takut ada orang jelek di atas pohon. Terus waktu nenek gue lihat nggak ada apa-apa di sana. Ternyata Dino ya gitu. Habis itu langsung sama sama nenek gue itu langsung dimasukin ke dalam Doang kamar, aja. di Doang aja. dimasukin ke dalam kamar. Habis itu pintunya dikunci semua. Habis itu kakak gue itu kayak sambil masih agak ketakutan, sambil sekarang itu malah nunjuk-nunjuknya ke jendela, bilang Damn. itu orang orang jeleknya gedor-gedor di jendela, takut-takut gitu. Akhirnya sama nenek gue itu di gordennya ditutup, terus langsung disolatin itu rumahnya. Katanya buat nganu hantunya biar nggak ganggu-ganggu gitu. Oh iya jelas, pasti. Habis itu kayak terus ada satu lagi waktu beberapa hari setelah kejadiannya itu kan lagi makan malam di ruang makan. Ini nggak tahu bener atau enggak, soalnya waktu itu gue masih kecil dan diceritainnya aku gini sama keluargaku. Jadi waktu makan, nenek itu katanya digangguin sama orang jelek yang katanya kakakku itu. Katanya di belakangnya tuh kayak lehernya dipegang-pegang sama orang jeleknya. Sampai apa ya? Nenek itu kayak agak mulai lemes dan pucat gitu mukanya. Dan tiba-tiba jatuh dari kursi. Habis itu kayak diseret, ditarik ke pintu depan sama orang jeleknya yang kata kakakku ini. Untung gua ganteng. Nggak banget. Tapi Orang jeleknya ini gua menurut nggak gimana tahu. dia? Gua nggak Pakai tahu yang dia itu kacamata gitu yang besar, ngeliat. Pokoknya rambut hitam. iya, jelek, pokoknya Kurang jelek ajar, deh. kurang ajar. Kayaknya kayak setan, mukanya jelek terus banyak debu-debu kotor dan darah-darah gitu sih katanya. Paham. Ah, Kata-kata gitu. jelmaan. Bukan jelek yang itu loh, yang namanya Dani, bukan. Pokoknya Kostum jelek. Mandalorian enggak? Pakai Tapi- kostum Mandalorian. Bukan. Tapi berarti Pokoknya jelmaan ya. jelek- Kalau jelek itu sih gue aja, dengar jelmaan. Tapi gue langsung takut, habis itu jarang dibawa ke rumah nenek. Gara-gara hal kayak gitu. Itu nenek juga sering digangguin atau cuma sekali itu doang? Habis itu nggak pernah lagi. Ah, Cuma diganggu yang muncul di pohon, gedor-gedor di jendela, habis itu agak dicekek-cekekin sama ditarik ke pintu gitu. badannya ditarik ke pintu gitu berarti. Kayak kakinya gitu. Serem. Gak mau Diceritainnya mandi gitu sama ditarik gitu, gak mau mandi. sama keluarga gue, diceritainnya kayak gitu, semuanya kayak ceritanya kayak gitu. Jadi gue kayak awalnya kayak skeptis gitu kan. Ya kali masa ditarik sama hantu. Tapi gara-gara yang cerita semua orang ceritanya kayak gitu semua, jadi gue kayak iya aja, kayak percaya aja. Ada yang dibilang Eh. poltergeist dan itu emang terjadi. Emang ada. Soalnya di Surabaya gue ceritain kemarin. Yang gue nggak boleh ceritain emang salah satunya itu pintu rumah saudara gue didobrak sama makhluk itu. Sama makhluk.
apa orang Toh jelek gitu ya? agak apa ya Hmm. sama orang jelek. Jangan-jangan Ya, orang oke. jeleknya itu lu dan lu sendiri yang Ya mulai aja dobrak-dobrak. mulai aja terus. Gue berhenti di podcast lah. Sumpah. Tapi ya lumayan deh. Oke, thank you. Thank you Yon, udah bagi-bagi cerita Yon. Iya, ini gua mute lagi ya karena gua malu didengerin banyak orang. Oh nggak usah malu, kita malu-maluin berdua kok jadi host di sini, nggak apa-apa. Ah, malunya kalian yang makan gitu. Oh Wah, jelas. Aku sih nggak malu. gua Oh ya, katanya lu Nevermore mau buka open cam kah gitu? Open cam, open voice kah? Open cam gitu. Jangan Pak, kalah kita gantengnya kayaknya ini Pak. Ya Pak, jangan Pak. Ayo. DP-nya aja ganteng Muka banget. kita pas-pasan. Oke, ini Oke. lu mau bacain nggak kisahnya Mbak Louis Lafayette ini? Soalnya panjang ini kan, gua udah ada kisah panjang tadi dari Noah. Boleh, coba saja. Oke. Wait. Oh, ya. Aduh, kok gua jatuh. Taunya ceritanya gaji dipotong, itu juga serem juga sih. Itu Emily serem sih itu. Iya, itu seremnya nyata itu. Di cashback sama bos sendiri itu. Serem banget itu. Di cashback dong. Iya, ancaman biasa, udah ancaman biasa. Aduh. Tuh, Mana ada? Belum masuk ceritanya. lagi kirim itu, lagi ngirim. Internet kau labak kali. Bacot. Tidak masuk. Enggak, ini Dan- bukan Noah, ini bukan Noah. Ini Mbak Louis. Oh, message Itu udah kirim tuh. text. Mm-mm. Panjang itu. Saya sembari menunggu download. Pasti lama kali nih. Kan batak aku ini. Nah guys, setelah ini hari Sabtu kita bakal ngesantai-santai lagi dan mungkin curhat. Yang gue bilang tadi bakal ada tamu hari Sabtu nanti. Jadi mungkin kalau kalian ada masalah tamu bulanan, mungkin kalau ada waktu, ada koneksi, setiap hari Sabtu ada ini sih, pada tamu. Tapi kita masih rencana, kita usahain lah. Podcast ini masih kecil guys. Jadi Oke. makanya ayo sharing-sharing lagi ke teman-teman kalian, ajak-ajak ke sini. Oke, sudah terbuka. Oke. Apa mata batinnya? Oh, jelas. Serem sih. Bisa ngeliat tuh nanti. Ini kisah nyata. Aku kerja. Wih, pas banget. Kenapa pas gue Iya, cerita lagi? bisa nyata. Ceng. Ini kisah nyata. Aku Ceng. kerja di daerah Jakarta Selatan. Kalau Dani di Nui mah udah tahu. Oh, Dani orang Makassar, Mbak. Saya orang Jakarta Selatan ya. Saya tahu. Dia udah ceritain kayak Black. Jadi kantornya ada di sebuah gedung yang punya 7 lantai. Tepatnya di lantai 3 sama 5. Tapi office-nya di lantai 3. Sebetulnya udah banyak cerita horor dari teman kantor. Misalnya di lantai 2. Kalau di atas jam 8 malam suka ada suara tepuk tangan. Padahal udah kosong total. Lagi nonton Friends itu. Hmm. So no one told you that was gonna be this way. Selain itu, tone down. Selain itu temanku juga bilang pernah lihat office boy kita di pantry lantai 3 pas jam malam. Kondisi lagi pindahan dari gedung kantor lama ke tempat yang sekarang. Jadi kantornya belum ada perabot apa-apa. Terus pas dia mau balik, Mang OB-nya papasan di tangga sama temanku ini. Dia bingung, kok baju yang dipakai beda. Dia nanya ke Mang OB, bukannya tadi di pantry? Mang OB-nya bingung, terus jawab balik, saya dari tadi di gedung lama kok beberes. Nah lalu cerita yang lain, temanku yang lain ada juga yang hari Sabtu lembur. Kebetulan dia datang kecepatan. Jadi belum ada temannya yang ikutan lembur. Dia masuk ke ruangan, rencananya mau kerja duluan. Kondisi lampu ruangan masih mati total. Baru masuk malah ada suara loker digetok.
Terus dia panik akhirnya keluar lagi nungguin di tangga depan lift sampai yang lain datang. Suatu hari lain, ada yang bilang papasan sama teman kantor di lift pas turun ke lantai G. Ditegur kok diem. Pas balik dia negor, kok lu diem aja tadi pas papasan sama gue di lift? Terus temanku jawab, lah gue dari tadi di sini. Nah, ding 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 ding. Kalau yang ini aku yang ngalamin. Jadi hari itu kita mau berangkat ke lokasi gala premier. Kita semua datang pagi-pagi banget. Terus dengan perasaan excited kita sampai bingung mau sarapan apa. Akhirnya aku sama teman divisiku memutuskan kita beli nasi cup di Indomaret sebelah kantor. Kita sambil panik nelponin teman divisi yang belum datang dari sampai ke Indomaret. Sampai balik. Pas balik kita papasan sama teman divisi lain di tangga mau masuk gedung. Dia lagi turun tangga turun ke bawah. Kita naik. Disapa, gak lihat mungkin. Dia diem. Dan emang anaknya pendiam jadi kita woles. Aku sama temanku yang bareng akhirnya naik lift. Masuk ke ruangan lantai 3. Terus baru masuk pintu kita kaget. Orang yang kita papasan pas mau masuk gedung lagi duduk di situ. Aku nanya, lu bukannya keluar gedung tadi? Dia bilang, mana ada, dari tadi gue di sini, ampas banget. Habis itu aku ngerasain langsung kejadian temanku sebelumnya. Tapi yang ini tambah akurat, soalnya sampai ke baju-bajunya sama persis. Berarti penunggunya beradaptasi. Maling baju orang itu. Iya bener, apa sih? Oh belajar nih kan. Naik lama levelnya makin tinggi makin akurat nanti. Baju gua kenapa hilang ini satu? Dimaling sama orang. Dibalik sama hantu. Dimaling sama hantu. Elit banget. Kenapa Ada sepatu kita itu, isi gua hilang? hantunya punya style. Hantunya udah level 100 itu. Yoi. Terus ada lagi ceritanya 2 lagi nih. Di kantor ada orang Jogja. Udah tua dan memang ada ilmunya. Beliau jarang datang dan bisa ngeliat sesuatu dari foto aja. Terus dia bilang sebenarnya yang di lantai 2 itu emang ada nenek-nenek di pantry dan suka naik ke lantai 3. Kalau di lantai 5 juga ada, tapi beda. Kayaknya yang bisa niruin orang yang di kantor. Kalau yang di lantai 5 pernah lewat ke arah meja yang deket TV pas aku sama temanku lagi nginep bareng. Sialnya aku pas lagi ngintip dikit karena gak bisa tidur. Sakit banget kaki abis Car Free Day. No. CF Day 1 awal tahun ini. Kondisi ruangan udah mati lampu total dan kita tidur di collaboration room yang kayak ruang tamu. Aku shock banget parah. Mana kali itu dia niruin editor kantorku yang lagi nginep. Abis itu bodo amat, aku tidur aja tapi gak ngomong sama siapa-siapa. Sekian cerita dari Mbak Louis Lafette dan pengalamannya di kantornya. Berarti serem juga sih Dan ya. Berarti hantunya lama-lama dia beradaptasi loh, makin jago dia niruin ya. Makanya lu bayangin udah beli stylist kayak Rolex gitu ditaruh di meja, kenapa Rolex gua hilang? Anak-anak ini hantu juga nggak habis ya. Yoi. Hantu sekarang habis. Wah, ada Yeezy boy. Yeezy enggak, jangan. Wah, jaketnya Supreme nih. Sini. Jaketnya Supreme. Wih, apa nih? Wih, gelang Rolex anjir. Gila. Nih, ini suara Kadi dari komentar nih Okamura. Ini suara Kadi ini suara kayak gonta-ganti ya, jernih mendem kayak kamera blur mendadak fokus lagi blur lagi. Itu sengaja biar menandakan apa tuh? Biar seram gak jelas kan, hantu kan gak jelas. Pocong suka. Kalau lu bilang aja lu pas baca itu ngedramatisirnya. Banyak gerak lu wajahnya. Enggak dong. Itu gue sengaja biar dramatis. Nah, fuck. Ntar kedepannya Mbak Kuntinya mau jadi model LV, Louis Vuitton. Stylish. Ya mungkin ada cerita lagi. Terima kasih Ya. Mbak Louis telah menyumbangkan ceritanya. Mungkin ada Dan begitu ceritanya. panjang gitu. Louis potong. Louis Putong. Putong ina bobo. Kasar kali. Kasar.
Sorry guys, main Dota. Sorry guys, main Dota. Aduh, panget kau. Tapi ada lagi nih, kisah-kisah silakan bagi atau kalian yang mau cerita lewat voice silakan DM gua atau Dino bahkan diinfoin kok. Kita bakal kasih rollnya. Nevermore udah muncul lagi, mungkin mau cerita juga di voice. Lu ada kisah kah? Nev, gas. Masih panjang nih waktunya. CF tuh Komifuro. Kan di Car Free Day soalnya CF Day tadi kan. Geblek. Geblek. Ayo sisa 20 menit lagi, ayo. Heeh. Ada cerita lagi. Kalau nggak ada cerita lagi nanti kita bacain mantra biar di bener. Ayo. Ini sembarangan jangan deh. Itu mantranya dari Noah udah cukup tadi. Gila. Bagi yang mendengarkan dan membagikan cerita ini, semoga hidup kalian baik-baik saja dan sukses ke depannya. Amin. 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 Boku wo surete susume. Doshita de? Bacot oke. ibu. Berarti Oh ya, ini boleh deh. Oh, Tuh, nih, si boleh Never deh. nih. Iya, oke. Never. Gas. Buka. Udah tuh. Halo. Ya. Ganteng. Udah, ganteng suaranya. Dan close down. Ah. Soalnya kegantengan. Jangan nih sembarangan. Gas. Jadi waktu itu kan waktu Kenalan SMP dulu kelas dong. Lu siapa? Alamat, status. Alamat ya. ATM rekening gitu. OVO ada berapa? Bagi. I'm just a random person, so just call me Nevermore. Oke. Jadi waktu Ini itu community bro. Indonesia aja. Jangan weh. Lanjut. Dan insecure. waktu itu aku kelas 3 SMP gitu kan, lagi di ruang tamu kan sama keluarga. Jadi waktu itu aku mau ke kamar untuk tidur. Waktu belok kiri, itu kan kamarnya kan agak gelap kan karena kondisi lampunya itu mati. Jadi waktu aku putar badan ke kiri, udah ada perempuan dengan rambut yang panjang yang nutupin mukanya dengan baju putih, tapi kakinya itu nggak ada gitu kan. Sontak dari situ langsung lompat langsung manggil orang tua kan. Terus karena gue takut banget, gue bilang ada hantu tadi gue ngeliat di kamar gue. Tapi mereka nggak percaya. Di situ gue udah jantungan banget, udah pucat, dan mereka malah nyuruh kalau lu tidur aja di kamar itu cuma hayalan lu aja, dibilang gitu. Setelah itu mereka maksa gue tidur itu sekitar jam 11 malam tuh. Nah, terus waktu gue tidur di kamar itu, gue pakai selimut dong karena takut kan entah bakal diapain gitu. Nah, waktu gue pakai selimut, gue ngerasa kayak ada yang tidur di sebelah gue. Jadi kalau misalnya tempat tidur itu ada yang tidur sebelah kita kan terasa gitu kan. Ada yang nekan gitu kan. bukan dikeluarin juga, Pak. Lanjut. Jadi setelah itu dia tidur di sebelah gue kan, gue ngerasa kayak ada bunyi kayak spring bed yang ditekan gitu kan. Dan gue ngerasa kayak dia kayak gerak semakin dekat ke sebelah kanan. Jadi gue di ujung sebelah kanan, nah dia ini di sebelah kiri nih. Gue ngerasa kayak dia itu makin dekat, kayak gerak-gerak ke sebelah gue. Terus di situ gue udah panik banget, udah coba berdoa gitu kan, gini-gini tuh, gitu-gitu, juga nggak bisa. Sampai gue nggak bisa gerak, nggak bisa ngomong apa-apa di situ. Dan gue ngerasa ada yang ngelus kaki gue di situ, asli. Gue udah panik, gue coba teriak, gak bisa juga. Sampai ketiga kalinya setelah gue coba berdoa, gue memanggil orang tua gue. Situ baru orang tua gue bangun, terus gue ceritain. Dan setelah kejadian itu, gue coba ngajak teman gue yang bisa ngelihat seperti itu. Dan ternyata teman gue bilang kalau memang di rumah gue itu ada penunggunya, sesuai dengan apa yang gue bilang. Singkat beberapa bulan gue pindah gue coba untuk kuliah. Teman gue bilang kalau ternyata yang waktu itu di rumah gue yang pakai baju putih itu, dia ngikut gue sampai ke kos gue. Waduh. Asli. Waduh.
Ceng ceng. Ah, Wih, pas. akhirnya- Pasti gitu. kayaknya sampai situ aja sih. Tapi sekarang gua iya sih, udah Udah enggak, aman-aman udah ya sekarang. udah percaya tapi nggak takut sih. Kalau Ini dulu ya bagus sih takut sih. sama kayak gua kok. I mean kalau mereka ada intinya lu gak gangguin mereka sih kayak gitu. Iya betul. Nah, terima kasih lu udah sharing-sharing. Ya, ini karena Oke. pada horny karena dengar suara lu nih parah. Ini kesalahan besar open mic lu. Sumpah, Ya, dan insecure, dan Wah, insecure. salah. Thank you, Anef. Santai, canda kok. Ya, terima kasih Wah, parah. Nevermore atas ceritanya. Tapi kayaknya nggak ada yang fokus Ya udah, sama ceritanya. Kalau nih, kalian ngehina, Gua gue baca pakai chat suara nih. berat kalau gitu. Gak ada yang fokus lagi. Pada fokus dengan kayak suara seperti ini gitu. Gila kalian. Sumpah. Tapi dan ini kayaknya nggak ada yang fokus sama ceritanya dan kayaknya. Iya parah itu parah. Udah. Pada ngedengerin suara seperti ini sih itu. Ya udahlah, gue pakai suara gini aja. Biar gak diganti Udah gue dah. parah. Job gue diambil, woy. Aduh, udahlah. Ini topiknya lagi horor. Jangan pada horny kalian. Aduh. Parah. Kenapa ini agar cerita pada rusak semua sih? Ya Allah. Astaga. Ya, mungkin kalau Nevermore mungkin Ya, ada spot oke. kosong mungkin ya buat di antara para pendengar ini. Iya mungkin, atau mungkin kan nanti kan ada salah satu teman kita bakal ngebuat podcast lagi di sini. Kita nggak tahu siapa dan mungkin dia butuh co-host gitu kan. Mungkin bakal diajak gitu deh Nevermore. Kita lihat aja nanti. Ya udah, gue nyadar kan gue pakai tiba-tiba suara berat karena gue insecure tiba-tiba. Wah, gue ngajar Dan ini. insecure, Wah, ya. parah. Tapi gue cempreng-cempreng kayak gini gitu kan. Akhirnya gue harus pakai suara kayak gini gue. God damn it. Udahlah. Oke, yang mau bagi cerita silakan. Nih, puas nih. Gue pakai suara berat gue. Oke, gue masih ngakak sih. Gue masih Dari insecure. kesel. Jujur. Aduh, Dani kasihan banget Dani. Kenapa setiap podcast gue dibully gitu? Ya, itulah dan resiko dan. Oh tuh Nevermore katanya mau cerita lagi tuh. Oh, mau lagi ya? Oke. Wait. Cerita kehidupan. Ya Allah. Nih. Oh nggak ada hoax berarti. Aduh, jadi gimana dan? Gimana apaan? Gue masih kesel. Enggak, ini berarti Masih horor kesel. dan. Ini cerita horor baru dan. Horor. Apaan Karena- mana? Horor lu mulai tergantikan dan kayak sama Nevermore dan itu horor banget dan. Pot bilang 1 kalau Nevermore, bilang 2 kalau gue. Yang bilang 1 gue Bennett. Gue Bennett. Oh, langsung 1. 3. Tidak 3. 3 siapa? Wah parah. Gue dipecat paksa ini. Parah. Kurang ajar. Buka petisi. Lancar. Buka petisi. Ayo Dani horor nih. Astaga. Ya udah, kalau kalian mau bener suara seperti ini aja, ya udah, kalian puas kan? Ya mungkin nanti kalau misalnya kalian mau Kesel. ada minta sesi privat dengan Nevermore mungkin nanti bisa hubungi dia. Mor, lu kalau mau open commission voice acting itu silakan nih. Iya, suara seksi dan hot gitu mungkin cocok. Ya, itu. Tapi jujur ya gue emang pasti suaranya itu Nevermore dia. Bagus banget gitu. Oke, fokus dengan hantu-hantunya, woi. Masalahnya Astaga. pendengar juga udah gak fokus juga Ini nih dengan suara pendengarnya Anda. semua, aduh, parah ini. Makin akhir 10 menit lagi, 12 menit lagi, tapi makin hancur. Sumpah. Tapi nggak Kenapa apa-apa. setiap podcast gak normal akhirnya? Kenapa? Tapi nggak apa-apa dan untung terakhir loh dan coba kalau di awal-awal tadi dan tadi kita Awal-awal bilang itu awal-awal bahaya kan. itu. Udah Iya tuh, sih. rusak semua ceritanya. Sumpah. Ini gila hancur banget ya Allah. Kenapa? Padahal nih suara-suara berat itu. Ini alasannya kenapa co-host gue semua gue pun jadi suaranya berat semua karena ini. Pendengarnya kayak gini semua. Aku sih nggak insecure dan tenang aja. Ya gua apa lo? Kalau aku memasarkan God. suara natural aku. Ya ini gua suara natural juga. Ini suara asli gua kalau ngomong. Lu kira gua aslinya kayak gini gitu, cempreng-cempreng gini. Ya halo semua, nama aku Suneo.
Iya, makasih Noah. Bikin Iya, fanfic. Nanti. Kalau hari Sabtu tidak ada tamu, kita bakal fanfic, guys. Rusak. Aduh. Tapi kayaknya cocok sih dan tadi Nevermore tuh sebagai penutup cerita horor. Makin rajin Karena, bikin. karena jadi nggak fokus Dong, orang-orang. kenapa, weh? Karena jadi nggak fokus orang-orang dan. Ya, Kak Dani suaranya netral kok, nggak seksi kok, Kak. Iya, kurang. Aduh. Ya udah, talking session kali ini Oh ini tuh. Ini udah Singapura mau tuh tutup, Kak. sebenarnya nggak layak sih cerita karena ada yang datang mau kasih tanda kutip bekal. Kayak jadi ada satu yang nyadarin saya kalau dia eksis. Wah berarti nggak boleh ceritain tuh. Ya udah, pas. Oke, nggak apa-apa, pas. Berarti pas Last Nevermore lah. Karena udah nggak fokus juga orang-orang ya denger kita. Iya, udah rusak ini, jujur. Nah. Nggak apa-apa. Jadi, Ya, terima kasih ya Nevermore. moral ya. dari Terima podcast kasih kali loh. ini apa ya? Makasih Jangan banget ya Nevermore. Iya. Moral Moral podcast dan- dari ini kayaknya ini. Moralnya ini kayaknya pendengar kita lebih fokus ke suara seksi daripada topik kita. Iya, jadi dan pesan moral yang lebih ultimate lagi, kita harus denger suara orangnya dulu sebelum kita open mic. Iya. Nanti Wah, next sebenarnya time kita kebagusan nih. podcast tanpa Jangan. topik, kita ngebacot doang pakai suara. Iya. Itu mah sama aja kayak sesi chatting, voice chat biasa. Oh, dan- masih merinding ya Bang ngelihat fotonya atau denger suaranya ini? Aduh, Dani insecure. Tapi ya Iya, asli moralnya itu kalau bisa ngelihat beginian atau terganggu dengan hal-hal begituan jangan ingin tahu dan mendingan Iya. jangan diganggu. Kalian ada dunia sendiri, mereka ada dunia sendiri, jangan saling ganggu. Kalau ada yang jahil cuma ingatin aja, jangan dilawan atau semacamnya, ditantang semacamnya itu nggak boleh. Terutama Nah. buat Noah ya, Tuh. buat Noah. Terutama buat Noah ya, Noah berhenti. Ingat, jaga kesehatan, jangan bikin gua khawatir lagi. Kak Dani, aku hari ini ngelangkung, kenapa? Iya. Bayangin siang-siang gitu baru buka laptop, buka Discord, Kak aku mau main jelangkung. Aduh Noah. Ini kenapa masih bicarain suara sih? Udah ini mau tutup, woy. Hei, coba ini gua. Gak apa-apa. Ingat dan itu enggak itu sebagai pengingat juga dan bahwa di atas langit masih ada langit dan itu kita Iya. harus humble makanya. I know. Gua nggak hamil dari mana? Enggak, ini siapa tahu kan ada orang-orang kayak begitu kan. Gua candaan doang, ini gua karakter doang ini. Kalian tidak ingin tahu sebenarnya gua di belakang podcast ini kayak gimana karakternya, kalian nggak ingin tahu. Dan mending tidak tahu. Hoak. Oke, berarti penutupan ya Dan ya. Udah tinggal 8 menit Iya. lagi kok. Gua juga lapar, Nah, Dan. hari Sabtu nanti kita bakal ngebuat topik sesi curhat yang memfokuskan tentang mental health. Jadi mungkin kalian ada kisah kayak apa, ada pengalaman bipolar atau depression dan semacamnya. Mungkin kalian bisa curhat di hari Sabtu nanti. Dan kita bakal ada tamu spesial yang ahli di bagian begitu. Ah. Menarik. Jadi kalian kalau ada pertanyaan juga bisa langsung disimpan buat nanti. Atau mau Sabtu. curhat gitu, butuh saran gitu kan, nanti dikasih saran oleh yang ahli, dibantu gitu. Mm-mm. Jadi stay tune di hari Sabtu nanti. Iya, saya itu dari Sabtu nanti. Gua Dani, host podcast ini, dan co-host gua seperti biasa Dinui. bakal nemanin kalian di hari Sabtu nanti. Gua udah capek bicara karena gua udah kesel karena di podcastnya pada sange sama suara doang. Bangke emang. Enggak, tapi ya udah, makasih ya guys sudah stay tune hari ini. Ya, terima kasih Lumayan rame banyak. lah. Sampai jumpa lagi Dan di iya, podcast session jangan berikutnya. Apa tuh? jangan lupa buat nggak kalian ini, gua mau curhat dikit lah. Kalau bisa kalian ajak teman kalian ke sini lah ngeramein podcast ini atau ngeramein server kalau bisanya. Soalnya kita masih butuh banyak orang karena kita berencanain ada project besar jika Yes. server ini udah mencapai 1K. Itu proyeknya besar banget. Ya, dan pasti akan menguntungkan kalian juga. Dan menguntungkan kalian juga. Kan contohnya kemarin kan ada giveaway semacamnya. Nah, mungkin giveaway-nya lebih besar. Kalian tidak tahu, tapi bakal ada kok. Bakal ada. Yes. Jadi Jadi mohon jelas-jelas bantuannya, guys. bantu kita, ya bantu bantuannya. Kita podcast server ini masih kecil guys, dan masih butuh bantuan dari kalian semua para pendengar. Tapi ya, jika kalian udah bantu dan udah stay tune di podcast ini, terima kasih banyak udah mendengarkan.
Ya. Dah. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, next time lagi ya. Dah, kick semua ini, pindahin, bantu gua. Materi